Halo pemirsa, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program Kisi-Kisi. Saat ini tim Kisi-Kisi sudah berada di Villa Nusa Indah 3, Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk episode Kisi-Kisi kali ini kita akan mengunjungi rumah Pak Rudi yang mempunyai usaha yang dikenal dengan Bali Honey. Daripada penasaran seperti apa liputannya, mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rudi lagi santai. Sini Mas, keluar kita temui pemirsa Kisi-Kisi. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Rudi, seorang owner yang dikenal dengan Bali Honey. Sebelum bicara lebih lanjut, saya penasaran di Bojongkulur kenapa namanya Bali Honey, nggak Bojongkulur Honey? Oke. Inspirasi dari mana? Ya, inspirasinya gini, tadinya kan kita punya cita-cita untuk mengenalkan produk ini ke mancanegara juga. Saya pikir nama Bali itu salah satu yang ideal ya. Karena nama Bali kan umumnya orang lebih mengenal Bali gitu. Itu satunya. Yang keduanya juga awal mulanya kita mengembangbiakkan bibit lebahnya itu di daerah Bali, di daerah Bedugul. Itu asal mulanya. Seperti itu. Iya, betul. Walaupun sekarang produksinya ada di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Iya. Oke, nah ini gimana dong? Cerita dong awal mulanya terbentuk Bali Honey ini tuh gimana sih sejarahnya? Bisa cerita untuk pemirsa Kisi-Kisi. Oke, jadi awalnya adalah karena ada keinginan saya untuk mendapatkan madu yang berkualitas. Karena kita melihat bahwa di pasar itu madu-madu import kan lebih laku lah di pasaran gitu, lebih punya nama. Padahal Indonesia ini kaya dengan tanaman, kaya dengan sumber daya yang dipakai lebah untuk sebagai sumber makanan lebah gitu. Kemudian saya berpikir kenapa madu Indonesia itu kok kalah bersaing dan harganya terlihat lebih murah. Akhirnya saya coba ke sana. Akhirnya saya mencoba bekerja sama dengan para peternak lebah untuk menghasilkan madu yang dimana lebahnya ini tidak mengkonsumsi gula yang seperti kebanyakan dilakukan oleh para peternak lebah. Gitu. Jadi untuk menghasilkan kualitas madu yang baik, lebahnya ini hanya mencari nektar dan Indonesia kaya akan nektar. Dari situlah saya mulai berpikir untuk bagaimana memproduksi madu yang baik. Oke, berarti bisa dikatakan dengan kata lain Bali Honey ini madu murni ya. Betul. Jadi jangan khawatir pemirsa 100%. ya untuk mengkonsumsi madu, salah satunya dengan di Bali Honey. Penasaran seperti apa sih produk dari Bali Honey itu? Bisa kita lihat produknya ada di mana? Silakan, kita bisa ngeliat langsung ke ruang penyimpanan. Ayo pemirsa ya. Ayo Mas. Nah, ini Mas bentuk-bentuk dari produk Produk dari Bali Honey ya. Betul. Oke, jelaskan dong Mas. Oke. Selain Bali Honey kita juga punya merek kedua yaitu yang namanya iHoney. Bisa dilihat yang bentuk kotak-kotak ini. Oh iya. Karena ini dalamnya adalah saset gitu. Berbentuk saset seperti ini. Itu kemasannya, sedangkan yang Bali Honey kami menggunakan dalam bentuk botol. Oke, nah ini ukuran berapa ini? Ini 600 gram. 600 gram. Iya, betul. Oh, dan dari legalitas juga sudah lengkap nih ya. MUI, Ya. BPOM juga sudah ada ya. Kita sudah ada halal, MUI, kemudian BPOM. Ya, sudah. Oke. Dan kalau kemasan ini satu box isi berapa? Oke, yang besar ini adalah saset isi 26. Yang kecil ini adalah saset isi 15. Oke. Ini di sisi nama kok kenapa dibedakan? Ya, gini, karena awalnya kami mengajukan hak cipta atas merek kami, Bali Honey. Ternyata nama Bali itu sudah tidak boleh dipergunakan. Karena tidak akan mendapatkan hak ciptanya kalau menggunakan nama daerah. Oke. Jadi karena nama Bali Honey ini sudah cukup banyak dikenal orang, maka pelan-pelan kami akan mengeluarkan produk kedua yaitu namanya Indonesia Honey. Jikalau nanti supaya kami bisa dapat legalitas terhadap nama produk kami.
Oh, I-nya ini Indonesia. Indonesia, maksudnya. betul. Oke. Oke, berarti kalau untuk biasanya gini ya, kalau madu yang sependek yang saya ketahui itu banyak jenisnya. Betul. Nah ini apa nih jenis, maksudnya lebih spesifik kemana? Oke. Jadi di kami tidak membedakan madu itu dengan jenis-jenisnya karena kebetulan produk ini kan kami ternak sendiri, kami kerjasama dengan komunitas petani di Jawa Timur, peternak lebah, mereka menyebutnya petani, sebenarnya peternak lebah kan, gitu. Okay. Di Jawa Timur. Jadi kami menyebutnya jenis madu kami ini adalah multiflora. Karena gini, lebah ini mereka dilepas di daerah tertentu, mereka mencari nektar sendiri, sehingga kita nggak bisa menentukan lebah ini akan memakan nektar dari bunga atau tanaman apa. Sehingga kami tidak bisa mengkategorikan bahwa ini adalah madu ini, madu rasa ini atau rasa itu. Karena kebetulan lebah yang kami ternak ini adalah jenisnya lebah import. Jadi dia mencari nektar yang terbaik. Sekalipun misalnya di tempat daerah peternakan itu misalnya sedang ada tanaman kopi, tapi bagi dia itu nektarnya bukan nektar yang terbaik buat dia, dia tetap akan mencari nektar dari tanaman lain. Sehingga dia kemungkinan saja dia bisa mendapatkan nektar dari berbagai jenis tanaman. Sehingga itulah kami sebut ini adalah madu multi saja. Multiflora gitu, dari berbagai jenis tanaman. Berarti dengan kata lain, setiap panen dari balihan itu kemungkinan dari sisi warna itu ada perbedaan ya? Betul. Setiap panen selain perbedaan warna, juga perbedaan rasa pasti ada. Gitu. Karena gini, karena lebahnya ini tidak diberi makan gula. Gitu. Jadi mereka dibiarkan mencari nektar, mencari makanan sendiri, sehingga apa yang mereka makan itu yang menentukan warna dan rasa dari madu ini. Gitu kira-kira. Oke, berarti flow-nya itu sebelum terbentuknya atau siap untuk dijual balihani ini bekerja sama dengan petani yang ada di Jawa itu. Betul, Jawa Timur. Jawa Timur itu ya. Kemudian setelah panen barulah dikirim ke sini. Kemari ke daerah Bogor. Ada proses apa di sini? Prosesnya di sini adalah madu itu kita simpan. Oke. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air. Gitu. Prosesnya itu adalah diletakkan dalam satu ruangan khusus dan kita tunggu sampai beberapa lama sampai kadar airnya itu mencapai kadar air yang ideal. Oke. Jangan dilanjutkan, mohon maaf, biar pemirsa juga nggak penasaran seperti apa tempatnya, proses penyimpanannya, kita ajak pemirsa ke sana. Tapi sebelum ke sana saya penasaran, ini banyak banget kayak sertifikasi, pelatihan-pelatihan diikuti, ini apa saja, Mas? Iya, jadi pertama kali adalah saya untuk untuk memulai usaha makanan, produk-produk makanan, kita harus punya beberapa sertifikat yang sebaiknya dimiliki oleh para pelaku UKM. Yang paling mendasar adalah pertama kali sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Ini biasanya diberikan oleh dinas-dinas setempat, di mana cara kita memproses makanan yang paling dasar, untuk produksi makanan dan minuman yang paling dasar. Kemudian setelah itu kami mendapat izin namanya PIRT di awal-awal. Produk industri rumah tangga itu adalah izin awal untuk sebuah produk UKM. Isinya juga bagaimana cara mengolah makanan dengan baik, menjaga kebersihan. Nah, setelah naik kelas, kita akan menuju ke yang namanya halal. Iya kan, kalau misalnya kita dianggap produk kita membutuhkan sertifikasi halal, maka kita mengajukan halal. Di halal pun juga ada supervisi mengenai kebersihannya lagi, cara prosesnya. Itulah sertifikatnya. Kemudian untuk naik kelas lagi, kita mengambil sertifikasi namanya BPOM, izin edar BPOM. Dan itu tentu persyaratannya lebih banyak lagi. Dan memang salah satu persyaratan adalah menempelkan sertifikat ini di dinding. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang bagian dari prosedurnya, SOP-nya adalah menempelkan. Termasuk misalnya kebijakan halal yang kita tulis, itu harus kita tempelkan di dinding. Jadi siapapun yang datang bisa melihat sertifikat ini. Oke, penasaran nih kita ya, maksudnya sudah ada legalitas sebanyak ini, pelatihan-pelatihan tentunya kan ada tempat-tempat yang memang sudah standarisasi ya. Langsung saja seperti janji kita ke pemirsa, kita ajak pemirsa untuk melihatnya gimana? Ya, ayo. Di mana tempatnya ini? Di sebelah. Yuk.
Oke, nah ternyata yang diciptakan Mas Rudi untuk ruangan untuk kadar air itu di sini ya. Betul. Jadi setelah dari panen, madu dibawa kemari, kita simpan di ruangan khusus yang berpendingin khusus. Juga diatur kelembapannya di ruangan ini. Mas bisa lihat bahwa setiap tong ini kan kami kasih nomor. Nomor-nomor ini kita tandain dari mana asalnya, gitu. Dan kemudian kita taruh sampel juga di atasnya. Gitu. Penandanya ya? Penandanya, jadi kita bisa ngeliat perbedaan warna, bisa Mas lihat bahwa ini warnanya berbeda antara satu. Nah ini kelihatan dari tempat panen yang berbeda, karena makanannya berbeda, saya sebut tadi, sehingga warnanya akan berbeda. Nah, inilah setiap hari ini madu-madu ini kita ambil sampelnya untuk kita cek dengan menggunakan refraktometer. Refraktometer ini untuk mengukur kadar air pada madu, gitu. Jadi kita ketika nanti prosesnya madu ini kita anggap sudah cukup, barulah kita proses untuk dikemas, ya pembotolan dan pengemasan. Oke, Mas Rudi, ini kan saya juga penasaran, ini kan bisa disebut proses pengurangan kadar air dengan cara alami lah ya. Iya. Artinya pasti ada cara lain untuk proses pengurangan kadar air ya. Iya. Nah itu kenapa Mas Rudi memilih cara seperti ini? Oke, kalau untuk mengurangi kadar air tentunya yang paling gampang adalah dengan memanaskan. Betul. Jadi madu ini dipanaskan, kadar airnya otomatis akan berkurang. Nah, tapi cara ini juga mengurangi enzim yang ada di madu dan justru merusak madu itu sendiri. Gitu. Karena itu kami menggunakan proses seperti ini, diletakkan dalam ruangan yang diatur kelembapannya, gitu. Kita supaya nanti mendapatkan hasil kadar air yang rendah, madu dengan kadar air yang lebih rendah, tapi tidak mengurangi enzimnya, gitu. Kenapa kadar air ini penting di madu? Karena Indonesia itu negeri yang kadar kelembapannya tinggi, otomatis kelembapannya kadar airnya juga tinggi di udara, otomatis madu yang dihasilkan juga punya kadar air yang tinggi. Berbeda dengan madu-madu yang ada di Eropa atau di Timur Tengah, di mana di negara mereka itu kelembapannya kan rendah, sehingga kadar air di madu mereka juga rendah. Sedangkan di kita kadar airnya tinggi. Nah, kadar air tinggi ini yang bisa mengganggu dan merusak rasa madu kalau lama disimpan. Sehingga kalau taruh di dalam botol, karena kadar airnya tinggi, madu ini jadi terfermentasi sehingga mudah menghasilkan gas. Karena itulah madu yang kadar airnya banyak begitu dibuka dia akan meletup, blep. Gitu. Nah, berarti salah satu faktornya ya ketika buka madu yang des langsung gitu ya. Betul. Nah itu kadar air yang tinggi itu bisa menyebabkan madu jadi lebih cepat fermentasi sehingga merusak rasa dan mengurangi enzimnya. Mengurangi enzim. Betul. Nah karena itulah kami berusaha menekan kadar airnya dengan cara seperti ini supaya nanti ketika diletakkan ke dalam botol, dimasukkan ke dalam botol, madu itu kualitasnya tetap terjaga dan tidak ada khawatir meledak ketika dibuka. Betul. Karena kadang-kadang saya juga pengalaman pribadi juga ketika beli madu khawatir juga kayak meledak gitu ya. Betul. Karena ada gas dihasilkan dari fermentasi tadi. Oke. Nah, tadi selain ini kan sudah selesai, kemudian ada proses berikutnya yaitu labeling dan packaging. Iya, packaging. Itu di ruangan yang berbeda dengan betul, ini. di ruangan yang berbeda. Boleh yuk kita kesana? Boleh, ya kita lihat ke sana. Oke, sekarang kita ada di ruangan pengolahan madu. Kita sebut ini ruang pengisian. Ruang pengisian. Di mana ruangan ini harus suhunya diatur. Disinilah proses madu dari tong itu dipindahkan, dibersihkan, kemudian diendapkan, kemudian diisi ke dalam botol. Di tempat inilah dilakukan. Ruangannya ini tertutup. Tidak banyak jendela supaya tidak ada debu yang masuk. Memang standar seperti ini ya? Iya, kira-kira seperti ini. Rapi ya, terstruktur. Iya, alurnya juga mengikuti pola pekerjaan. Oke. Nah, di belakang kita ini apa nih? Oke, jadi madu dari tong yang dari setelah madu kita simpan dari panen, madu kita simpan dalam ruangan supaya kadar airnya diturunkan. Setelah kita mendapatkan kadar air yang optimal, cukup, kita bersihkan menggunakan alat ini.
Oh, sini ya. Ya, setelah dibersihkan, kemudian dari sana kita lakukan proses yang namanya vakum. Ya, di vakum. Setelah vakum, kemudian baru kita pindahkan ke dalam tong-tong ini. Yang ini ya. Tong-tong ini, dan ini ada 3 jenis tong. Biasanya gini, setiap proses satu tong ini setelah dibersihkan, kita tidak akan campur dengan tong yang lainnya karena satu tong ini berasal dari tempat yang tertentu, misalnya dari panen di tempat tertentu, panen desa tertentu. Karena gini, karena madu kita itu benar-benar lebahnya itu mengambil nektar dari daerah lingkungan setempat. Kadangkala kalau kita campur dari daerah yang lain, madunya tidak bisa bercampur dengan baik. Karena itu satu tong ini sudah kita cirikan, sudah kita beri nomor, sehingga ini ya. Ya betul, dalam satu tong ini. Nah, proses ini hanya kita taruh dalam satu tong saja. Untuk tong yang lain, tong plastik yang lain akan kita pindahkan ke dalam tong yang lain. Oke, betul. Kemudian di di tong yang stainless ini kita endapkan dulu sampai beberapa saat. Setelah itu baru proses pengisian ke dalam botol. Oke, sorry. Ini kan tadi kan sudah diceritakan di awal kalau memang ada proses pengendapan untuk mengurangi kadar airnya. Nah, ini pengendapan untuk apa maksudnya? Nah, pengendapan ini setelah habis disaring. Oke. Setelah disaring tentu kan ada busa-busanya yang muncul. Nah, gitu supaya dia mengendap, supaya kalau banyak busanya itu nanti waktu pengisiannya akan susah. Maka kita diamkan dulu di dalam tong ini sekitar 2-3 hari. Gitu. Dan ruangan ini pun suhunya harus kita jaga gitu supaya kadar airnya tidak kembali lagi naik. Gitu. Harus tetap. Betul gitu. Jadi yang itu yang kita jaga. Maka yang kita kontrol di sini bukan hanya suhu tapi juga kelembapan di ruangan. Gitu. Dan semua peralatan ini alat ini food grade, standar makanan, termasuk selang-selang yang dipakai, stainlessnya semua. Gitu. Oh iya betul. Kemudian plastik ini pun kita lapisi dengan plastik food grade. Gitu. Ada sampai ininya juga ya. Betul. Ini adalah food grade, standar makanan semua, stainlessnya, penyimpanannya, termasuk semua keran-kerannya. Oke, nah ini ada Mas yang bertugas lagi ngapain nih Mas? Ayo ceritakan dong, ini luar biasa ya. Enggak, ya. Jadi ini saya ceritakan tadi, ini adalah tong untuk pengisian setelah tadi proses yang saya sebutkan sebelumnya. Dan inilah proses pengisiannya gini. Dan SOP-nya adalah petugasnya harus menggunakan hair cap, sarung tangan dan masker. Jadi sebelum pandemi pun mereka udah pakai masker kerja sini. Untuk mencegah, karena sifat madu itu kan gampang menyerap ya. Menyerap apapun dari luar gitu. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mereka menggunakan standar seperti ini. Nah, jadi setelah diisi botolnya di sini, kemudian dimasukkan ke dalam ke sini ya. Iya, betul, ke kontainer ini. Gitu. Oke, ini memang keluarnya seperti ini. Ya, ini karena gitu. Betul, karena kebetulan kekentalan madu kan berbeda. Oke. Gitu. Jadi semakin dia kental, turunnya kan semakin lambat sebetulnya. Sekalian juga ini untuk mengecek gimana kondisi madu kita sebetulnya. Dan kemudian kalau isinya sudah mulai sedikit, dia juga semakin lambat. Tapi kalau madunya lagi banyak, mungkin tidak akan selambat ini. Dia bisa lebih cepat kali ya. Cepat. Oke, tapi kayaknya orangnya sabar ya Mas ya. Nah, di sebelah saya ini alat apa nih Mas? Oke, nah ini adalah kalau tadi kita lihat di awal bahwa kita punya kemasan saset, ini adalah mesin sasetnya. Oh, ini mesinnya. Betul. Oh iya. Madunya disimpan di sini, nanti akan ditiup gitu. Nanti kita tinggal terima di bawah aja. Mesin ini didorong menggunakan kompresor. Kompresornya ini kompresor yang dipergunakan sama dokter gigi untuk bersihin gigi. Standar makanan. Bukan kompresor yang untuk nambel ban. Oke, saya berpikir ke situ. Ya, gitu. Kalau dengar kompresor kan mikirnya buat nambel ban tuh. Nah, enggak, alat ini menggunakan kompresor yang sama persis digunakan dokter gigi. Itu kompresor yang oilless, yang tidak menggunakan oli. Gitu. Nah, udah standarnya juga. Betul, jadi semua food grade lah pokoknya. Oke. Nah, setelah dari sini kita mau diajak kemana lagi sama Mas Rudi nih? Oke, dari sini ini hanya ruangan untuk melakukan pengisian. Oke. Dengan suhunya jaga. Setelah ini baru kita kemas. Kita beli stiker, kemudian kita beri label dan kita pack, itu ada di ruangan sebelah. Oh, untuk packaging, Betul, semua ya. Betul. Okay. Jadi terpisah antara pengisian dengan packagingnya.
Oke, Mas Rudi, di sini berarti tempat khusus packaging, Ya, betul. labeling Ya, gitu Mas ya? betul, pengemasan. Karena Pengemasan. setelah tadi kita melihat ruangan untuk pengisian, bentuknya hasilnya kan jadinya seperti ini dalam bentuk botol, Oke. dalam bentuk saset. Nah, di ruangan ini adalah kita memberikan label, Labelnya. ruang pelabelan, sehingga yang saset bentuknya udah jadi seperti ini, Dan yang gitu. botol seperti ini Ya, ya. betul. Dan kemudian sudah dimasukkan ke dalam kardus juga. Oke. Gitu. Nah, di mana ruangan tadi itu kan memang harus terpisah ya antara ruangan pengisian dengan ruangan packaging ini. Di mana ruang pengisian itu juga kita punya prosedur untuk mengendalikan hama. Oh, Karena hama di rumah itu biasanya yang paling umum adalah cicak, kecoa dan semut. Gitu. Jadi di ruangan itu juga kita kendalikan. Kita taruh beberapa perangkap-perangkap dan alat yang kita ganti secara reguler. Oke, Gitu. untuk minimalisir juga ya, Betul. sesuatu yang tidak kita inginkan juga ya. Betul, termasuk serangga-serangga terbang yang kita masuk. Oke. Gitu. Karena UKM, kita kan masih skala UKM, lokasinya tidak berada di lokasi industri pabrik, kita masih di daerah perumahan. Oke. Gitu kira-kira. Dan setelah jadi seperti ini, Oke. tentunya sudah siap dipasarkan ya. Ya, betul. Nah, bagaimana nih strategi marketing atau cara pemasaran dari Mas Rudi terkait produknya yaitu Bali Honey ini? Oke, untuk produk Bali Honey dan iHoney, iHoney, betul. tentunya dua merek ini, kami punya beberapa reseller Oke. yang menjual di wilayah Jabodetabek, Jakarta, bahkan sampai Sumatera. Oh, Gitu, bahkan sampai Medan dan Aceh, kami punya reseller. Saat ini kami berjualan hanya melalui reseller, tidak melalui toko-toko, karena selain stok yang terbatas, juga kita menjaga kualitas agar madu ini tidak terlalu lama dipajang dan dijemur gitu. Gitu, sehingga kita menjualnya hanya lewat reseller-reseller kami saja. Nah, bagi siapa yang berminat misalnya untuk membeli produk kami atau menjadi reseller, bagaimana caranya? silakan bisa melihat, masuk ke Instagram kami Di? balihoney.id Oke. gitu, atau menghubungi nomor telepon 0813 8417 8477. Silakan menghubungi sana untuk melakukan pemesanan atau misalkan berminat menjadi reseller. Oke, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya. Betul. Di sana, oke. Ini ada yang menarik menurut saya ya, di sini itu tertera expired, ada jangka waktunya ya. Betul. Karena ada beberapa produk yang tidak ada batas waktunya. Ya. Nah, ini maksudnya ini gimana, Mas? Ya. Madu sendiri tidak bisa busuk, Oke. tidak bisa basi seperti makanan-makanan lainnya misalnya. Tapi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia karena kadar kelembapannya tinggi, madu itu bisa cepat berfermentasi. Oke. Maka kami tetap memberikan batas waktu supaya madu ini tidak, walaupun dia disimpan dalam botol, kelemahannya adalah madu ini berfermentasi sehingga menghasilkan kadar airnya jadi lebih banyak. Juga selain kadar air, juga dia menghasilkan gas dan juga nanti bisa menghasilkan sedikit alkohol. Yang kalau dikonsumsi mungkin buat sebagian orang justru bukan menjadi lebih sehat gitu loh. Jadi mungkin lambungnya bisa jadi sakit atau punya kalau dia punya masalah misalnya alergi segala macam gitu. Karena untuk menjaga kesegaran madu ini, kami tetap menyarankan bahwa madu ini yang beredar harus dalam waktu jangka tertentu. Untuk botol, kami tetap memberikan waktu kadaluarsa 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi setelah tutup dibuka, 6 bulan harus dihabiskan. Oh, oke. Gitu. Nah, untuk yang saset, kami memberi batas waktu sampai 2 tahun. Karena kemasan dia lebih padat, tidak terkena matahari, sehingga bisa efek lebih panjang. Kemudian minumnya kan juga per saset, sehingga kalau ini diminum, saset yang lain tidak terganggu. Gitu. Iya, betul. Sedangkan botol kalau sudah dibuka, satu botolnya pasti dia berpengaruh. Gitu. Karena langsung terbuka ya. Iya, betul. Oke. Nah, terkait harga ini gimana? Oke, untuk kemasan botol Bali Honey atau iHoney dengan harga ukuran 600 gram, ini harganya di pasaran 275.000. Oke. Untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa dan Sumatera. Dan ini berlaku sama. Reseller kami menjual dengan harga yang sama. Kemudian untuk botol yang ukuran 290 gram, ada kita punya kemasan 290 gram, ini harganya 150.000. Itu kemasan ekonomis. Biasanya untuk orang yang ingin trial dulu, mau coba gitu. Mungkin dia mau beli ini harganya terlalu mahal, dia beli dengan harga yang ukuran lebih kecil. Ekonomis lah ya. Betul, coba. Biasanya kalau dia suka, dia akan langsung
besoknya akan order yang ukuran lebih besar. Kemudian untuk saset sendiri ada dua jenis ya? dua jenis kemasan. Yang pertama isi 26, Oke. ini harganya 225.000. Kemudian isi 15 ini harganya 125.000. 125.000. Dengan harga segitu tentunya tidak sebanding dengan kesehatan yang kita dapat. Betul. Kira-kira gitu, Mas. Karena sehat itu mahal. Betul. Oke, Mas, ini saya terpikir tadi di tempat penyimpanan itu kan ada nomor-nomor ya, Ya. sesuai botolnya. Ini saya ada gak di pengalaman-pengalaman sebelumnya itu customer mungkin ada merasa mungkin komplain ini kok seperti ini sih, itu mungkin salah satu cara untuk nge-tracing ya? Betul, betul. Jadi mulai dari madu itu datang, kemudian disimpan dalam tong itu. Nah, tong itu sudah kita berikan nomor. Oke. Nah, nomor itulah nanti prosesnya merunut sehingga di dalam botol di produk akhir ini ada sebuah kode. Ada sebuah kode di botol ini bentuknya. Nah, ini belum dipasang karena ini kan belum selesai produksinya. Oke. Setelah produksi selesai nanti ini kan ada di dikasih plastik segel. Disegel. Nah, sebelum segel itu nanti ada proses akhir itu ada label yang memberikan kode bahwa madu ini berasal dari tong yang mana. Gitu, tong nomor sekian, kemudian difilter tanggal berapa, Oh. kemudian yang refill siapa, gitu, yang ngasih stiker siapa, Oh, sampai sedetail itu ya? iya, dikirim tanggal berapa dan kemana. Jadi kita bisa men-trace. Nah, tujuannya adalah kalau terjadi apa-apa di lapangan, insya Allah sih enggak gitu ya. Tapi misalnya ada sesuatu, misalnya orang lihat kok ini ada barang apa nih di dalam sini. Nah, kita bisa men-trace ke belakang. Siapa yang mengerjakannya, siapa yang ngisinya, dan dari botol yang mana. Sejauh ini sih alhamdulillah komplain belum pernah ada. Iya, alhamdulillah. Ya. Paling orang hanya pernah merasakan, kok ini suaranya rasanya agak berbeda ya? Iya. Gitu. Karena berbeda itu kan, cuman nih komplainnya agak, biasanya dia tahu bahwa madu ini, Balihani dan Ihani ini memang setiap panen memiliki rasa yang berbeda. Iya. Cuman dia sempat komplain customer ini kok rasa berbedanya agak lain. Nah, sehingga kita bisa trace ke dalam tongnya. Oh, tong ini, oh tong nomor sekian, oh ini dihasilkan oleh peternak lebah dari daerah ini. Sehingga kita bisa nanyain, oh mungkin ada kondisi di sana yang membuat sehingga rasanya jadi lebih sedikit lebih asam atau lebih apa kayak gitu. Oke. Kira-kira Ya, mungkin lebih tepatnya komplain di sini bukan ke arah negatif, bukan ketidakpuasan terhadap kualitasnya, akan Ya. tetapi gimana kok bisa ada perbedaan. Jadi kan bisa memberitahu kan kenapa Betul. alasannya seperti itu ya. Betul. Oke. Justru itulah madu murni justru begitu. Jadi karena setiap panen dia akan menghasilkan rasa dan warna yang berbeda. Mas Rudi, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak nih ya. Terima kasih, Mas. Sudah diganggu waktunya, Ya. sudah diizinkan melihat tempat produksi madu, diajari juga, jadi menambah pengetahuan juga nih kita tentang Jadi permaduan ya. Jadi tahu kan mau beli madu yang benar sama yang enggak. Betul. Yang baik dan benar seperti Ya, apa sih ya? betul, betul. Semoga usaha Mas Rudi ini semakin lancar, berkah, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua sebagai salah satu ikhtiar kita untuk kesehatan ya. Ya, betul. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mas Rudi, seorang pengusaha yang dikenal dengan Balihani ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagi teman-teman UMKM yang ingin diliput oleh tim Kisi-Kisi, silakan menghubungi nomor telepon atau media sosial yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.